Halo rekan-rekan, bertemu kembali dengan saya Rama Donanto. Setelah memahami apa itu website dan landing page, lalu sudahkah Anda dapat memilih channel mana yang akan Anda gunakan ke depannya? Jika sudah, sekarang saya akan memberitahukan rekan-rekan bagaimana cara mengukur tingkat kesuksesan sebuah campaign yang Anda jalankan, baik melalui website ataupun landing page. Dalam melakukan pengukuran ini, dibutuhkan analisa digital untuk mengetahui sejauh mana kerja keras dan komitmen Anda dalam mengelola website atau landing page bisnis Anda. Apakah campaign tersebut menunjukkan hasil yang positif atau malah negatif? Pertanyaannya, indikator apa yang digunakan untuk mengukur kesuksesan suatu campaign pada website atau landing page? Lalu, alat atau tools apa yang digunakan untuk mengukur indikator tersebut? Salah satu platform yang dapat rekan-rekan gunakan adalah Google Analytics. Google Analytics adalah suatu layanan gratis yang disediakan oleh Google untuk menampilkan statistik pengunjung pada sebuah situs web. Jika situs website atau blog Anda sudah terdaftar di Google Webmaster, maka Google Analytics adalah tempat untuk Anda memonitor apapun yang terjadi pada website atau blog Anda, seperti mengetahui jumlah pengunjung baik harian atau bulanan, usia pengunjung, jenis kelamin, serta lokasi pengunjung tersebut. Selain itu, Anda juga dapat mengetahui apa saja kata kunci yang banyak menarik pengunjung, aktivitas atau kegiatan yang dijalankan pengunjung, hingga perangkat apa yang digunakan pengunjung dalam membuka situs Anda. Bahkan, jika Anda memiliki pertanyaan seperti page mana yang paling populer di website Anda, bagaimana cara meningkatkan kecepatan website Anda, konten seperti apa yang paling disukai oleh web visitor Anda, atau apakah Anda memerlukan website yang mobile friendly, semuanya bisa terjawab dengan Google Analytics. Semua data inilah yang akan memudahkan rekan-rekan dalam menganalisa dan membuat laporan secara cepat. Anda juga dapat semakin mudah membagikan laporan kepada rekan kerja atau klien Anda. Nah, setelah mengetahui alat atau platform yang digunakan, lalu apa saja metrik yang biasanya digunakan untuk mengukur kesuksesan website Anda? Pertama, perhatikan bagian number of visitor. Number of visitor adalah jumlah keseluruhan pengunjung yang membuka blog atau website Anda dalam kurun waktu tertentu. Statistik di sini akan menunjukkan seluruh jumlah kunjungan yang terjadi, sehingga satu pengunjung atau satu IP address dapat terhitung beberapa kali sebanyak kunjungan yang dilakukan. Nah, hal terpenting yang perlu diperhatikan pada number of visitor ini adalah unique visitornya. Unique visitor adalah jumlah pengunjung dari satu IP address dalam kurun waktu tertentu. Jumlah inilah yang dijadikan indikator keberhasilan sebuah website. Semakin tinggi jumlah unique visitornya, semakin besar pula potensi kesuksesan yang dicapai dari sebuah website. Ini juga berpengaruh pada ranking website atau Alexa ranking. Berikutnya, number of page view. Page view adalah jumlah halaman yang dilihat oleh pengunjung. Setiap satu pengunjung pasti akan menghasilkan satu page view. Nah, jika satu pengunjung tertarik dengan artikel lain di website Anda, maka kemungkinan besar pengunjung tersebut akan menghasilkan lebih dari satu page view. Jadi, jika satu pengunjung membuka 4 artikel, maka jumlah page view-nya dihitung menjadi 4, meskipun jumlah pengunjungnya tetap terhitung 1. Lalu ada pula number of session. Number of session ini merupakan jumlah sesi atau kunjungan terhadap website atau landing page Anda. Biasanya, kunjungan dihitung sebagai satu sesi. Jika durasi kunjungan minimal 30 menit atau lebih. Misalnya, ketika satu pengunjung mengunjungi website Anda sebanyak 2 kali dalam sehari, maka hitungannya menjadi 2 sesi. Dengan syarat, setiap kunjungan berdurasi lebih dari 30 menit. Namun, jika salah satu durasi kunjungannya kurang dari 30 menit, maka sesi yang terhitung hanya 1. Kemudian, perhatikan pula bounce rate-nya. Bounce rate adalah persentase pengunjung yang meninggalkan web atau landing page Anda tanpa melakukan aktivitas apapun. Semakin banyak pengunjung yang hanya membuka satu halaman dan tidak berlanjut ke halaman lainnya, berarti semakin tinggi persentase bounce rate-nya. Itu artinya kualitas atau isi website Anda kurang baik,
Atau sebaliknya, jika semakin kecil persentase bounce rate-nya, maka semakin bagus pula kualitas suatu website atau landing page. Itu artinya pengunjung Anda tertarik dengan apa yang ditampilkan. Nah, beberapa hal yang diduga dapat meningkatkan bounce rate diantaranya adalah pengunjung tidak menemukan apa yang dicari. Web Anda lambat dibuka, atau mungkin web Anda hanya terdiri dari satu halaman. Lalu, mungkin Anda akan bertanya, berapa sih sebenarnya bounce rate yang ideal? Sebenarnya tergantung dengan jenis bisnis Anda. Namun, untuk angka ideal, bounce rate di bawah 40% dianggap cukup baik. Berkaitan dengan bounce rate, ada pula yang namanya loading time. Loading time adalah waktu yang dibutuhkan seorang pengunjung untuk melihat tampilan situs secara menyeluruh. Sebuah website yang memiliki waktu muat sangat cepat akan memberikan kenyamanan pada pengunjungnya. Nah, beberapa situs atau platform yang dapat Anda gunakan untuk mengukur loading page diantaranya adalah Google Page Insight, Wiselo, Pingdom, dan Web Page Test. Pertanyaan selanjutnya, berapa sih waktu page ideal untuk loading time? Jawabannya hanya 2 detik. Terakhir, perhatikan juga conversion rate-nya. Conversion adalah sebuah situasi ketika pengunjung website melakukan tindakan-tindakan yang menguntungkan bisnis Anda, seperti menjadi subscriber, mendaftar sebagai anggota, mengunduh e-book, atau bahkan sampai membeli produk. Nah, conversion rate adalah persentase pengunjung website yang melakukan tindakan yang menguntungkan dari total pengunjung website Anda. Anda bisa menghitung conversion rate ini dengan membagi jumlah conversion yang terjadi di satu halaman website terhadap total pengunjung halaman website tersebut. Terakhir, hasil pembagiannya dikalikan 100%. Misalnya, Anda mengelola sebuah toko online barang elektronik. Di halaman produk laptop, terjadi pembelian sebanyak 20 kali, sedangkan jumlah total pengunjung halaman tersebut adalah 1.000 pengunjung. Cara menghitungnya adalah membagi 20 terhadap 1.000, lalu dikalikan 100%. Nah, bisa dilihat hasil akhirnya adalah 2%, yang artinya conversion rate untuk halaman tersebut sebesar 2%. Mudah bukan? Nah, semua data ini Anda bisa dapatkan di Google Analytics. Jadi pastikan untuk mengamati analytics Anda secara reguler ya. Demikianlah cara mengukur kesuksesan suatu campaign pada website dan landing page. Dengan ini, rekan-rekan sudah menguasai platform apa yang bisa digunakan, serta metrik yang biasanya dijadikan tolak ukur. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai alternatif media digital marketing lainnya, yaitu sosial media. Sampai jumpa di video berikutnya.